Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita bertemu lagi di materi tentang menggali harta karun dengan membaca data pengguna internet di Indonesia. Nah, tujuannya agar kita mengenali lebih dalam ya, kalau kita tahu datanya seperti apa, potensinya seperti apa, maka kita bisa melakukan strategi dengan lebih matang. Oke, ini sedikit pemaparan data yang mungkin agak membosankan karena mungkin Anda sudah tahu, tapi coba disimak dulu, semoga ada insight yang baru yang bisa Anda dapatkan. Nah, kita akan bicara data di Indonesia saja ya. Ini data dari wearesocial.com, dari Hotsuite, salah satu leading platform sosial media ya di dunia. Oke, di Indonesia populasi orang itu ada 260 juta lebih tahun 2017 awal. Nah, dan penetrasi pengguna internet itu sudah separohnya ya, separohnya. Dan kemudian hmm, ini ada fenomena unik juga ya, mobile subscription, mobile number itu jumlahnya jauh lebih besar dari populasi, yang artinya satu orang mungkin bisa punya 2 SIM card ya, rata-rata 1 sampai 2 SIM card. Dan pengguna mobile sosial ya, yang berinteraksi dengan sosial media di mobile dengan smartphone itu ada sepertiga lebih dari total populasi di Indonesia. Ini angka yang sangat besar, 90 juta orang ya. Dan rata-rata kenapa kita sih akan berikan dengan Facebook Ads. Jadi rata-rata orang menghabiskan internet itu 8 jam per hari di Indonesia. Dan di mobile itu hampir 4 jam sehari. Mereka buka Facebook, baik sekadar cek notif atau sok-sok sibuk cek notif. Ya kan? Eh, Jauh lebih besar daripada nonton TV. Ya, hampir 2 kali lipatnya. Kemudian rata-rata menggunakan sosial media di seluruh device 3 jam. Ya, dan seberapa sering mereka mengakses internet. Nah, ini udah kayak hal wajib yang harus dilakukan setiap hari, udah kayak ritual wajib lah, dimana orang 70% pengguna internet itu mengakses internet ya, di platform apapun yang mereka gunakan itu hampir setiap hari ya. 70% orang, 70% pengguna internet mengakses internet setiap hari ya. Dan kemudian artinya sangat aktif sekali ya, hampir setiap hari mereka update status, cek notif dan lain-lain. Dan kemudian aktif sosial media user itu ada 100 juta di Indonesia sendiri, dan ini merupakan angka yang sangat besar, 40% dari total populasi di negara kita. Dan yang paling penting adalah kenapa kita berikan di Facebook dan Instagram adalah karena Instagram sudah diakuisisi oleh Facebook, WhatsApp sudah diakuisisi atau dibeli oleh Facebook, dan Facebook punya Facebook Messenger. Kita lihat yang warna kuning ini ada social network, social media. Leadingnya adalah setelah YouTube, bersaing tipis dengan YouTube adalah Facebook dan Instagram. Ini tentu kalau total jauh melampaui market share-nya YouTube untuk penggunaan sosial media, social network ya. Kemudian messenger chatnya yang terdepan adalah WhatsApp. Banyak sekali pengguna WhatsApp. BBM menurun, sempat booming di tahun-tahun 2011, 12, 13, lalu digantikan oleh WhatsApp, Messenger, dan banyak sekali yang lain ya. Ada Line, dan tetap kita lihat ini yang top, yang mendominasi adalah Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Messenger. 4 platform yang semuanya dimiliki oleh Facebook, dan Anda bisa beriklan semuanya di WhatsApp. Masih coming soon sampai video ini dibuat ya, tapi sudah ada WhatsApp for Business dan sepertinya akan ada terobosan baru ya. Dan sekarang Facebook juga sudah bisa update, Anda bisa beriklan dan mendatangkan traffic ke WhatsApp Anda dengan klik to WhatsApp, dan ini menarik sekali. Kemudian kalau placement iklan di Messenger, Anda sudah bisa memunculkan iklan produk Anda langsung di dalam aplikasi. Jadi nanti di antara ada chat ya, chat dari teman ya, chat dari di Messenger Anda ada chat, dan Anda bisa langsung menampilkan iklan Anda di sana. Ya, ini sangat personal sekali dan sangat luar biasa sekali ya jangkauannya. Oke, kemudian di analisa Facebook sendiri ya, itu ada 100 juta user yang aktif setiap bulan yang menggunakan Facebook di Indonesia ya. Kita belum hitung Instagram. Kemudian 40% dari mereka melihat Facebook setiap hari, dan 80% tentu dari mobile, dari smartphone. Dan ini adalah profil pengguna user
Karena kita nanti akan berikan di Facebook, maka kita harus kenal kayak apa orang-orang di Facebook. Ini dari segmentasi usia dulu ya. Terbesar dinominasi usia 18 sampai 34 tahun. Ini ya, kelahiran 80, kelahiran sorry ya 80, 90 ya, 90-an, 80-an ya. Dan juga anak-anak muda juga banyak ya, umur-umur. Tapi biasanya yang potensial untuk bisnis online atau untuk mendatangkan traffic untuk melihat penawaran produk Anda itu ya di umur-umur 18 tahun ke atas ya. Bahkan saya bukan pernah ya, ada nenek saya gitu kan, umurnya sudah 60 tahun lebih. Ya 60 tahun lebih, banyak usia tua yang baru melek digital, sehingga kita lihat di sini angkanya ada yang naik ya. Ada yang meningkat sedikit ya di usia 64 tahun ke atas. Ini data yang real, dan ini sharing juga ya waktu itu. Dia namanya orang tua kan di rumah nggak ada kerjaan, paling ngecek WhatsApp ya, yang itu aja yang dibuka, WhatsApp, Facebook. Ketika dia scrolling timeline di Facebook, kadang upload foto ya, biasa generasi tua ya, habis keroncongan atau apa gitu, pasti biasanya tuh ada karaokean bareng, reuni, diupload ke Facebook, kemudian scrolling timeline, dan di sana ada iklan dari suatu artikel. Ketika artikel dibuka, lalu ada placement iklan dari marketplace di sana, iklan marketplace tampil di artikel tersebut ya. Lalu sering ya, mungkin karena sering ya dia klik, jadi beliau ini belanja, akhirnya minta tolong saya, ini sedikit sharing ya, minta tolong saya, tolong tertarik sama baju ini asli nggak gitu kan, nanya. Terus kok menarik, pengen gitu beli baju yang kayak gitu ya kan. Akhirnya nenek saya ini minta tolong diorderin gitu kan. Ya memang ketika diklik menuju website, mungkin navigasi website agak ribet ya untuk orang-orang tua, sehingga dia harus minta tolong ke cucunya seperti saya yang lebih muda, yang lebih paham. Nah, ini juga bisa jadi insight bagi Anda ya. Mungkin Anda yang ingin mentarget orang-orang tua, nanti di bahasa penawaran Anda atau di copywriting Anda mungkin harus diperhatikan kemudahan dan kejelasan info yang Anda sampaikan. Mungkin bisa Anda sampaikan juga kalau misalnya ribet mau order tapi tertarik, bisa minta tolong anaknya, cucunya, dan lain sebagainya. Itu kan insight ya, ide, inspirasi yang bisa Anda gunakan nanti. Nah, mengetahui hal-hal seperti itu, kalau saya itu penting, sehingga kita bisa mengambil keputusan dengan lebih akurat. Misalnya gini, ada yang punya produk di usia mungkin usia muda. Ini potensinya kan besar mas, ada sekitar 18 juta orang. Ya, tapi kebanyakan kalau kita mentarget usia ini untuk berbisnis online itu agak susah. Karena mereka belum punya rekening untuk transfer, dan kebanyakan anak alay gitu ya. Ya walaupun bisa diakui ada pasarnya. Bisa jadi strateginya beda, bukan dengan transfer, tapi nanti ketika Anda punya toko offline, nah Anda punya outlet offline, misalnya baju distro atau barang-barang anak muda lah ya. Mereka yang nggak punya nomor rekening bisa datang ke toko. Nah, ini yang penting. Nah, ini nanti makanya kita dengan baca data kita tahu apa yang harus kita lakukan. Oh, target marketku usia muda mas emang. Nah, problemnya seperti itu, mereka nggak punya rekening. Bagaimana mensiasatinya? Nanti juga ada materi khusus tentang lokal bisnis yang akan saya sharing kepada Anda. Mendatangkan traffic dari online, ya, promosinya di online tapi belinya di offline, ya di toko. Oke, pokoknya keep going aja, nonton materi dari saya sampai selesai. Ini menarik banget lah. Kemudian apa sih keunggulan Facebook Ads? Itu adalah targeting yang sangat akurat, yang mungkin belum bisa disaingi oleh platform iklan yang lain. Ya mungkin boleh dikatakan seperti itu ya. Mungkin pesaing terberatnya adalah AdWords ya, yang sudah lebih dulu ya, Google AdWords sudah lebih dulu. Cuma nanti ada perbedaan karakter ya kan, platform iklan kita dengan Facebook Ads. AdWords itu juga punya audiens, Google punya audiens, itu tipikal placement iklannya banyak banget, dan itu punya cara yang berbeda. Sehingga saran saya Anda fokuslah di satu sumber traffic, pastikan cocokkan dulu gini. Anda pilih segmennya, lalu lihat segmen yang Anda ingin target
itu audiensnya kayak apa? Apakah cocok dengan audiens orang-orang yang Facebookan atau dengan Google? Walaupun sebenarnya menjual produk Anda bisa di kedua platform ini, tapi nanti cara mainnya beda, bahasa penawaran yang digunakan beda, langkah pendekatannya beda. Nah, itu akan saya bahas di video-video berikutnya ya. Jangan terlalu pusing di sini dulu, cuma yang ingin saya sampaikan adalah ini contoh ya. Ada namanya Audience Insight Facebook. Ini di dalam Facebook sendiri ya. Nanti ada Facebook Ads Manager, dan di dalam Facebook Ads Manager Facebook bisa memberitahu kita, misal gini ya, kita bisa meng-create audience untuk kita target di sini ya, yang lokasinya di Indonesia. Cara baca gini, lokasi di Indonesia, lalu usianya di usia 21 ke atas nih, saya setting begitu, gendernya woman, dan mereka minat ya. Jadi saya ingin mentarget orang-orang yang ada di Indonesia, wanita di Indonesia berusia 21 tahun ke atas dengan ketertarikan terhadap bunga. Dan ternyata Facebook memiliki 5-6 juta user yang aktif setiap bulannya. Bayangkan 5-6 juta orang yang hobi terhadap bunga. Anda bisa menjual banyak produk kepada mereka. Ya, apakah itu termasuk usia 21-22 yang mencari karangan bunga untuk temannya yang mau lulus kuliah, untuk tunangan, untuk pernikahan, dan lain-lain ya. Anda bisa sesuaikan kira-kira siapa target market Anda. Tentu ini didominasi di usia sekian. Anda juga bisa lihat datanya, dan nanti ada fanpage terkait, bahkan Anda bisa mentarget kompetitor Anda secara langsung. Nah, mentarget audiens yang menyukai minat terhadap merek-merek tertentu. Seperti itu ya. Jadi targetingnya sangat-sangat akurat. Oke, ini keunggulan yang saya suka. Oke, nah ini dulu ya materi tentang menggali data, potensi data. Nanti kita akan membahas khusus bagaimana menggali targeting dengan audience insight di dalam Facebook Ads Manager. Sampai sini saya masih memberikan insight kepada Anda bahwa kalau Anda tidak ambil bagian dari kue yang sangat besar ini sayang banget. Apalagi 2017-2018 nih trennya selalu semakin meningkat bisnis online. Terbukti dari berita-berita yang sekarang atau beberapa waktu lalu beredar, sedang ramai diperbincangkan, bagaimana orang-orang dari pajak berusaha menarik pajak dari pasar online. Artinya mereka melihat ada perputaran uang yang besar di sini ya, dan bagaimana banyak sekali toko-toko offline di pusat-pusat grosir, di Tanah Abang, di Glodok, banyak yang pada tutup. Kenapa? Karena behavior orang-orang sekarang berpindah ya. Ngapain mereka capek-capek ke macet-macetan ya kalau Anda tinggal di Jakarta, ke pusat grosir, sementara harganya sama bahkan lebih murah. Kadang di online lebih murah karena banyak promo-promo ya. Karena penjual online itu tidak harus sewa ruko, tidak harus sewa karyawan yang banyak. Mereka bisa berupa usaha rumahan, dimulai dari rumah dengan karyawan 1-2 orang, tapi omsetnya gila-gilaan ya, dengan cost yang sangat minim. Nanti saya akan jelaskan lagi bagaimana Facebook Ads memiliki cost yang sangat biaya yang sangat murah untuk menjangkau ribuan orang saat ini juga gitu ya. Oke, sekian materi ini. Silakan Anda catat poin menarik yang Anda rasa bisa bermanfaat untuk bisnis Anda. Tetap semangat, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.